Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema yang pertama, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran yang kelima. Nah, adik-adik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, sebelum belajar, untuk membangun semangat kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan tepuk semangat. Siap? Ayo, tepuk semangat. Semangat. Bisa ya, kita ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati terbit dan tenggelamnya matahari, siswa berdiskusi tentang keteraturan alam dengan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, dengan membaca bacaan, siswa dapat mengurutkan planet berdasarkan kategori yang berbeda dengan teliti. Yang ketiga, dengan menggunakan berbagai sumber bacaan, siswa dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan antara planet dalam dan juga planet luar dengan saksama. Yang keempat, setelah membaca teks fiksi, siswa dapat menjelaskan watak tokoh utama dan tokoh tambahan serta jalan ceritanya dengan saksama. Yang kelima, dengan memahami watak tokoh utama dari bacaan, siswa dapat mengembangkannya ke dalam sebuah paragraf secara kreatif. Dan yang keenam, dengan menggunakan alat musik sederhana, siswa dapat menunjukkan beberapa jenis akord dengan baik dan benar. Adik, perhatikan gambar berikut ini. Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari. Tidak pernah berubah hingga kini. Adik-adik, apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa alam tersebut? Nah, adik-adik, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa alam tersebut. Misalnya, apa penyebab terjadinya siang dan malam? Lalu, mengapa jika malam suasananya gelap ya? Adik-adik, peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan keteraturan yang terus berlangsung hingga saat ini. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan hal-hal berikut ini. Adakah keteraturan peristiwa alam yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam tersebut? Planet mengelilingi matahari dalam gerak revolusi pada waktu yang teratur. Misalnya revolusi planet bumi selama 362,25 hari. Setiap planet teratur berputar dalam porosnya atau yang dinamakan dengan gerak rotasi. Misalnya, rotasi planet bumi selama 24 jam yaitu dalam sehari. Rasi bintang yang berbeda akan terlihat pada bulan yang berbeda. Lalu bagaimana kamu menjelaskan makna keteraturan? Ayo, apa itu keteraturan? Adik-adik, keteraturan adalah kesamaan keadaan, kegiatan, atau proses yang terjadi beberapa kali atau lebih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana keteraturan memberikan manfaat kepada manusia?
Keteraturan revolusi bumi bermanfaat bagi manusia menentukan arah melalui rasi bintang atau terbentuknya rasi bintang dan menentukan musim yang tepat untuk bercocok tanam atau yang disebut dengan perubahan musim. Lalu, keteraturan rotasi bumi juga bermanfaat bagi manusia dalam menentukan kapan melakukan aktivitas dan juga kapan beristirahat. Nah, adik-adik, kamu dapat lihat terjadinya siang dan malam karena adanya rotasi bumi. Lalu, keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu? Keteraturan yang saya harapkan di sekitarku adalah keteraturan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Lalu, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan pribadimu? Misalnya, cara memastikan keteraturan dalam kehidupan pribadi saya adalah dengan menyeimbangkan antara kewajiban dan hak saya sebagai seorang anak. Lalu, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat? Nah, adik-adik, keteraturan dalam masyarakat terjadi jika setiap individu melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sesuai ketentuan atau seimbang. Mari kita dengar percakapan Siti dan Udin. Siti, aku tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi jika matahari tak lagi terbit dari timur. Apakah hal itu akan mengubah keteraturan yang sudah ada sebelumnya? Aku juga tidak pernah membayangkan, Din. Bayangkan jika arah rotasi bumi berubah menjadi sebaliknya. Wah, pasti ada hal besar yang akan terjadi jika keteraturan itu berubah. Mungkin hal itu juga akan mempengaruhi planet-planet lainnya di dalam tata surya. Ya Siti, wow, satu perubahan yang terjadi pada satu planet akan mempengaruhi planet lainnya ya? Aku tidak tahu pasti, Din. Kita perlu tahu lebih banyak tentang sistem tata surya kita. Aku punya artikel menarik. Bagaimana kalau kita baca bersama? Nah, adik-adik, di sini ada artikel yang berjudul Matahari Pusat Sistem Tata Surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Wah, tinggi sekali ya adik-adik. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Wah, pasti panas sekali. Nah, matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu berkisar 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar.
Adik-adik, apa kamu tahu apa itu planet dalam? Nah, planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet. Yang pertama, diantaranya ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet. Seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, adik-adik, kedua golongan ini dibatasi oleh sabuk asteroid. Apa sih sabuk asteroid itu? Sabuk asteroid itu merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti penyusunan planet, yaitu gas, beku, dan debu. Nah, adik-adik, planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet kurang lebih 13.000 km. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai planet kecil. Sedangkan planet luar tersusun atas gas. Gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Nah, planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Wah, besar sekali ya adik-adik. Nah, berkat perkembangan ilmu pengetahuan, kamu mendapatkan banyak informasi tentang luar angkasa. Keteraturan tata surya yang kamu pahami saat ini masih menyimpan banyak misteri. Misteri-misteri tersebut dapat diungkapkan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adik-adik, salah satu cara untuk mengetahui keteraturan dari sistem tata surya adalah dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, coba baca kembali artikel tentang mengenal tata surya pada pembelajaran yang kedua dan juga bacaan matahari pusat sistem tata surya. Nah, melalui dua bacaan tersebut, kita dapat melakukan pengelompokan sifat-sifat anggota tata surya. Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukan pengelompokan anggota tata surya dengan melengkapi tabel berikut. Nah, adik-adik, coba urutkan planet di dalam tata surya dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari. Ayo, ada yang tahu? Ya, planet dalam tata surya yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari yang pertama ada Merkurius yang berjarak kurang lebih 57 juta kilometer. Dan yang terjauh yaitu Neptunus, kurang lebih sekitar 4.500 juta kilometer. Sedangkan untuk bumi sendiri dari bumi ke matahari berkisar 149,6 juta kilometer. Adik-adik, coba urutkan planet dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, ayo. Betul, planet yang paling besar adalah planet Jupiter. Planet Jupiter memiliki diameter kurang lebih 139,820 km, sedangkan planet yang paling kecil yaitu Merkurius kurang lebih dengan diameter 4.879 km. Sedangkan untuk bumi sendiri berdiameter 12.742 km. Nah, adik-adik, selanjutnya coba urutkan planet dari yang terpanas hingga yang terdingin. Ayo, ada yang tahu? Betul, planet yang terpanas yaitu Venus. Suhunya mencapai 465 derajat Celcius.
Sedangkan planet yang terdingin yaitu Neptunus dengan suhu minus 224 derajat Celcius. Nah, adik-adik, selanjutnya coba urutkan planet yang melakukan rotasi paling cepat hingga paling lambat. Planet yang melakukan rotasi paling cepat yaitu Jupiter, Jupiter berotasi selama 10 jam. Sedangkan yang paling lambat yaitu Venus dengan 243 hari. Sedangkan untuk Bumi berotasi 24 jam atau selama 1 hari. Wah, Venus 243 hari, Bumi selama 1 hari. Berarti Venus itu sangat lambat ya berotasinya. Nah, adik-adik, selanjutnya coba urutkan planet yang melakukan revolusi dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Nah, revolusi yang paling cepat dilakukan oleh planet Merkurius selama 88 hari, sedangkan yang paling lambat yaitu Neptunus selama 164,8 tahun. Lambat sekali ya. Nah, adik-adik, coba cari perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Ayo, ada yang tahu? Kita bahas bersama-sama ya. Nah, adik-adik, di sini ada persamaan dan perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Ternyata planet dalam dan planet luar juga memiliki persamaan loh. Apa aja sih persamaannya? Persamaan yang pertama, planet dalam dan planet luar sama-sama mengelilingi matahari. Apalagi coba persamaannya? Yang kedua, sama-sama berputar pada porosnya. Yang ketiga, sama-sama beredar pada orbit masing-masing. Dan yang keempat, sama-sama anggota tata surya. Bisa dipahami? Bisa ya adik-adik? Nah, selanjutnya apa sih perbedaan antara planet dalam dan planet luar? Planet dalam partikel penyusun berupa benda padat atau batuan dan mineral. Sedangkan untuk planet luar penyusunan berupa benda gas atau hidrogen dan helium. Lalu untuk planet dalam gerakannya lambat karena dianggap lebih berat. Sedangkan untuk planet luar gerakannya lambat karena dianggap lebih ringan. Nah, perbedaan yang ketiga, untuk planet dalam diameternya kecil, sedangkan planet luar diameternya jauh lebih besar. Perbedaan yang keempat yaitu planet dalam berada dalam sabuk asteroid, sedangkan planet luar berada di luar sabuk asteroid. Nah, adik-adik, perbedaan yang kelima yaitu berjarak lebih dekat ke matahari. Itu merupakan planet dalam, sedangkan untuk planet luar berjarak lebih jauh ke matahari. Berarti planet luar itu lebih jauh ke matahari, sedangkan planet dalam lebih dekat ke matahari. Bisa dimengerti adik-adik? Masih semangat belajar ya? Nah, mari dengarkan percakapan berikut ini. Nah, adik-adik, kesimpulan apa yang kamu dapatkan di kegiatan pembelajaran kita tadi? Matahari sebagai pusat tata surya yang mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu tadi apa? Ada planet dalam dan juga planet luar. Nah, adik-adik, mari baca teks berikut. Judulnya Masih Ada Waktu Arya oleh Diana Caritas. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. Arya senang sekali hari ini. Ayah akan mengajaknya menonton film tentang makhluk luar angkasa. Ia sudah lama menantikan kesempatan ini. Kebetulan kali ini ayah dapat menemaninya. Wah,
Antreannya sudah panjang, Ayah, kata Arya agak murung ketika telah sampai di bioskop. Penjualan tiket ternyata sudah dibuka setengah jam yang lalu, dan sekarang antreannya cukup panjang. Seandainya saja tadi Ayah tidak membantu Mbak Ita membetulkan sepedanya, pasti tidak akan mengantri sepanjang ini. Tidak apa-apa, Arya, kita masih punya waktu. Pemutaran filmnya masih 45 menit lagi kok. Yuk segera mengantre, ajak Ayah sambil berjalan menuju antrean. Seandainya tadi sepeda Mbak Ita tidak rusak, kita bisa sampai ke sini lebih cepat ya. Jadi tidak harus mengantri lama. Arya masih menggerutu tentang peristiwa sebelumnya. Arya, Mbak Ita juga tidak berharap sepedanya akan rusak kan? Mbak Ita akan pergi les menari. Kalau sepedanya rusak di tengah jalan, lebih kasihan lagi Mbak Ita. Beruntung rusaknya di rumah dan Ayah tahu. Jadi Ayah harus bantu Mbak Ita dulu supaya ia tetap bisa latihan menari dengan selamat. Memang Arya ingin Mbak Ita celaka di jalan. Hibur Ayah. Arya hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja ia tidak ingin kakak perempuannya itu mengalami kecelakaan. Yuk Arya, di depan kita tinggal 2 pengantri lagi. Tuh sebentar lagi giliran kita, kata Ayah setelah kurang lebih 1/4 jam berdiri mengantri. Arya tampak gembira dan bersemangat. Ketika Arya dan Ayah hendak maju untuk membayar tiket, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Aduh Bu, perutku sakit sekali, seru seseorang di belakang Arya dan Ayah. Seketika mereka menoleh ke belakang. Tampak seorang anak perempuan sebaya Arya sedang memegang perut. Wajahnya pucat, keringat tampak mengucur di dahinya. Ibu anak perempuan itu pun terlihat panik. Beberapa kali si ibu menghibur anaknya untuk bertahan dalam antrean. Ibu, silakan ibu beli tiket dulu. Kasihan anak ibu. Tiba-tiba Arya berkata kepada ibu si anak itu. Si ibu langsung menatapnya dan melihat Ayah. Ayah mengangguk dan mempersilahkan keduanya untuk maju mengambil antrian mereka. Setelah si ibu mengucapkan terima kasih, mereka maju untuk membeli tiket mereka dan segera beranjak pergi menuju toilet bioskop. Film memang masih akan mulai 30 menit lagi. Terima kasih Arya, kamu menunjukkan kepekaanmu terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Tindakanmu membantu tadi sebenarnya juga membantu kita semua yang ada di tempat antrean untuk tetap teratur. Coba kalau kamu tidak cepat menawarkan antrean kita. Pasti antrean di belakangnya akan terganggu karena situasi yang dialami anak dan ibu itu, kata Ayah. Ayah, Arya hanya melakukan persis seperti yang Ayah lakukan kepada Mbak Ita tadi. Arya hanya ingin memastikan semua teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai yang telah direncanakan. Kasihan anak itu Ayah. Arya juga tadi terbayang Mbak Ita jika ia sudah dibantu Ayah tadi. Balas Arya. Ayah tersenyum sambil mengusap kepala Arya. Nah, adik-adik, lengkapi diagram berikut ini. Apa judul cerita dan pengarang dari teks bacaan tadi? Judulnya yaitu Masih Ada Waktu Arya oleh Dekaritas. Watak dan tokoh utama. Nah, adik-adik, bagaimana watak dan tokoh utama dari Arya? Tadi kita lihat Arya yaitu memiliki watak peduli dan penyayang. Lalu, bagaimana watak tokoh tambahan? Siapa itu watak tokoh tambahan? Watak tokoh tambahan yaitu Ayah. Ayah berwatak sabar dan bijaksana. Lalu, hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan berhubungan erat sehingga mempengaruhi jalan cerita. Nah, lalu gambar tempat peristiwa, yaitu di bioskop.
Lalu apa isi cerita yang dapat kita ambil? Nah, isi ceritanya yaitu Arya gembira karena bisa menonton film bersama ayah di bioskop. Namun kegembiraannya berkurang setelah mengetahui antrean yang cukup panjang. Arya pun berpikir, seandainya tadi sepeda kakaknya tidak rusak, mungkin ia tidak perlu mengantri lama. Ayah Arya menasihatinya dan Arya bisa memahaminya. Ketika mendengar suara anak perempuan yang kesakitan perutnya, Arya berinisiatif mempersilahkan anak perempuan tersebut untuk membeli tiket terlebih dahulu. Arya ingin memastikan semua tetap teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ayah bangga dengan keputusan Arya tersebut. Lalu, coba bayangkan apa yang terjadi jika Arya tidak cepat mempersilahkan orang di belakangnya mengambil antriannya. Coba kalian lanjutkan cerita di atas dengan menggunakan imajinasimu, lalu tuliskan pengembangan ceritamu ke dalam sebuah paragraf. Misalnya, jika Arya tidak cepat mempersilahkan orang di belakangnya mengambil antreannya, tentu saja di bioskop akan timbul kekacauan. Beberapa orang yang dekat dengan peristiwa tersebut akan menyingkir menjauh. Untuk menghindari kekacauan dan pertengkaran lebih parah, maka pihak bioskop mungkin akan menutup sementara tiket pembelian, sehingga tidak ada calon pembeli tiket yang bisa dilayani, termasuk Arya. Maka nanti Arya akan menjadi menyesal atas tindakan tersebut. Nah, adik-adik, keteraturan juga diperlukan pada saat bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan harmoni. Dalam bermain musik, untuk menciptakan harmoni yang dapat dinikmati, diperlukan pemahaman tentang aturan atau pola yang harus diikuti dengan baik. Pemahaman tentang interval dapat membantumu menciptakan harmoni musik yang dapat dinikmati. Pemahaman tentang jarak nada atau interval akan membantumu untuk menghasilkan sebuah akor. Apa itu akor? Nah, akor, adik-adik, ada yang tahu apa itu akor? Apa ya? Nah, adik-adik, akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akor paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akor juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Nah, adik-adik, tangga natural terdiri atas 7 buah akor, yaitu C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, dan B dimisid atau B dim. Nah, perhatikan beberapa akor yang sering digunakan pada alat musik piano berikut ini. Cobalah akor berikut ini dengan menggunakan recorder. Kamu memerlukan temanmu yang lain untuk membunyikannya secara bersamaan. Lalu dengarkan dengan seksama bunyi yang dihasilkannya. Bagaimana menurutmu? Dapatkah kamu mencoba untuk mengingat nada yang dihasilkan pada setiap akor di atas? Ketika kamu memainkannya dengan temanmu, apa yang kamu rasakan? Coba kamu perhatikan kembali lagu Ambilkan Bulan Bu yang telah kamu pelajari sebelumnya. Coba kamu cari tangga dan nada akornya. Nah, adik-adik, cobalah untuk memainkannya dengan menggunakan alat musik yang kamu punya. Bisa gitar, pianika, atau gitar sesuai akor yang sudah ditentukan. Apakah yang kamu rasakan dan apakah kamu dapat mengenali akor-akor tersebut pada saat dimainkan? Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang tema 9, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran yang kelima. Nah, adik-adik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jangan lupa di rumah tetap belajar dan menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.